Bab 8. Dukungan Bapak. Saat ini hatiku seperti terbelah menjadi dua. Satu sisi merasakan sakit, sebagian merasa bahagia. Laksana sebuah ruangan di mana separuhnya mendapat cahaya matahari, separuhnya gelap gulita. Rasanya sakit melihat yang suami lakukan terhadap keluarganya di belakangku. Namun ada bahagia kala mengingat bisnis yang kujalani berapa hari ini berkembang pesat. Ini adalah jalan hidup. Kita hanya tinggal menjalani dengan ikhlas. Bu, pulang, rengek si sulung. Aku tersenyum seraya mengangguk. Kami bertiga bersiap keluar rumah saat Mbak Eka tiba-tiba datang lagi. Entah mengapa ia suka menghilang, kemudian muncul lagi. Agam gak usah ikut, sedang hujan nanti kamu sakit masuk angin. Kamu ini tubuhnya ringkih, harus jaga diri, ucapnya tetap dengan nada sinis. Aku paham maksudmu, Mbak. Lalu aku menyaut, tenang saja, Mbak, Mas Agam akan tetap di sini sampai Aira merasa bosan. Gak usah bawa-bawa anak kecil kalau marah. Dia menasehatiku. Siapa yang marah, Mbak? Bukankah Mbak Eka yang suka marah sama aku? Elakku sambil berlalu. Ini oleh-olehnya dibawa Dinta buat cemilan di rumah, ucap ibu mertua sembari membawa sebungkus plastik hitam. Tidak usah, Bu, mereka sudah kenyang makan hati. Wajah beliau terlihat merah, entah malu atau marah. Mas Agam mengikutiku. Kedua netranya menatap kami dengan berkaca-kaca saat aku sudah siap menaiki motor. Dari samping rumah muncul seseorang yang tidak aku kenal, langsung menghampiri Mbak Eka dan Rani yang tengah mengajak makan rujak bersama. Heran, cuaca hujan makan rujak. Sepertinya dia adalah warga sini yang sudah lama merantau. Ini istrinya Ian ya? Wah, benar kata ibu bapakmu, Kak, dia cantik sekali. Waktu ketemu di hajatan saudaraku dulu, mereka cerita memuji menantu barunya. Ternyata benar, cantik sekali. Alhamdulillah, Wak, Ian dapat istri idaman. Cantik, nurut lagi. Kami sangat menyayanginya. Ya gitu, jadi istri harus nurut sama suami, sama keluarga, suami juga, biar nggak ditinggal. Mau makan apa kalau nggak ada suami? Iya kan, Wak? Mbak Eka selalu berusaha menyakitiku dengan kata-katanya, namun tak kuhiraukan. Segera kupakaikan mantel pada Dinta dan Danis. Melihat wajah mereka berdua, naluriku keibuanku sungguh tersayat-sayat. Pak D gendong, kulirik Aira yang merengek manja pada ayah anak-anakku. Nanti jadi mandi bola ke mall kan? Tanyanya kemudian setelah berada di gendongan Mas Agam. Nanti uang sertifikasi Mas transfer ya, Dek. Besok Mas beliin oleh-oleh buat anak-anak, ucap suamiku tanpa menjawab pertanyaan Aira. Uang sisa maksudnya? Gak usah, Mas, habiskan saja sekalian. Barangkali banyak tempat wisata yang kalian belum kunjungi, biar aku tidak merasa bersalah pada keluargamu, karena selama ini makan seluruh penghasilan kamu. Sengaja bicara dengan suara keras supaya Mbak Eka mendengar. Selesai berkata demikian, kutinggalkan rumah bercat kuning daging itu dengan perasaan yang campur aduk. Ku minta Dinta untuk mendekap erat tubuhku, sedangkan Danis duduk di depan menggunakan kursi. Dan kini air mata yang susah payah ku tahan menganak bagai gerimis yang mulai turun kembali. Aku akan mengingat setiap kata pedas yang keluar dari mulut Mbak Eka. Juga perilaku pilih kasihmu terhadap Aira, Mas. Bila kau hanya menyakitiku, ku terima karena istri hanyalah orang lain bagimu. Namun terhadap darah dagingmu, aku tak akan pernah bisa melupakan sakit ini.
Aku memilih pulang ke rumah ibu supaya Danis dan Dinta tidak larut dalam kesedihan. Di rumah ibu lebih ramai. Pasti mereka terhibur bila bermain dengan tante dan bah kakungnya. Nyatanya aku salah. Kedua anakku malah menangis sesenggukan di kursi ruang tamu. Fani bergegas memeluk dan menenangkan Dinta, sedangkan Bapak menggendong Danis. Ibu langsung memberondongku dengan banyak pertanyaan. Akhirnya di depan Bapak, Ibu, serta Fani, ku ceritakan semua yang terjadi di rumah itu. Di luar dugaan, Bapak yang biasanya bersikap bijaksana, kali ini terlihat menahan amarah. Kedua bola mata itu memerah, rahangnya terlihat mengeras. Nia, selama ini Bapak berusaha untuk tidak ikut campur urusan kalian. Meski sebenarnya Bapak janggal dengan sikap Agam yang seringkali tidak pulang. Naluri lelaki Bapak menangkap ada sesuatu yang tidak beres. Bapak masih bisa menoleransi hal itu, tapi tidak untuk kali ini. Tidak semudah itu, Bapak. Menyuruh kamu berpisah sama Agam, itu mendahului ketentuan Allah. Hanya saja untuk sementara waktu, kita harus memberi pelajaran pada pria itu, supaya ia sadar bagaimana harusnya bersikap terhadap keluarga. Terlebih ia seorang pendidik, seharusnya memberi contoh yang baik. Terdengar intonasi Bapak bergetar. Aku tahu beliau tengah berusaha meredam emosi, mengatur napas yang mulai tersengal. Bapak kembali melanjutkan bicaranya. Sementara kami semua terdiam. Kembangkan bisnis kamu saat ini, Nia. Bapak dengar ada kafe yang mengajak kerjasama. Juga bisnis produk kecantikanmu. Bapak akan mendukung sepenuhnya. Fokuslah biar Bapak yang urus kedua anakmu. Perbaiki penampilan kamu. Bapak masih punya simpanan hasil jual sapi tahun lalu. Akan Bapak belikan mobil. Kalian berdua boleh berlatih mengendarai. Bapak menatapku dan Fani secara bergantian. Lalu kembali fokus padaku. Buatlah suami dan keluarga mertuamu bertukuk lutut padamu. Selebihnya urusan jodoh biar Allah yang tentukan. Selepas berkata demikian, Bapak berlalu pergi mengajak serta kedua anakku, sedangkan aku kembali ke rumah. Sembari merebahkan diri di kamar, kuhubungi pihak kafe. Mereka meminta keripik dikirim tiap seminggu sekali. Di luar dugaan, manajer kafe langsung mentransfer uang untuk barang yang akan dibeli 1 bulan ke depan. Ucap syukur selalu terucap dari mulut ini. Subhanallah walhamdulillah. Allah telah menunjukkan jalan kemudahan untukku. Kuhitung untung bersih mendapatkan 12 juta. Uang tersebut langsung kutransfer pada Afifah lewat SMS banking. Ditambah keuntungan yang sudah kudapat selama 2 minggu. Jadi aku tak berhutang padanya. Untuk selanjutnya aku mengatur strategi pembalasan pada Mas Agam bila ia pulang. Rumah mbahku yang sudah meninggal masih kosong, berjarak 2 rumah dari rumah ibu. Harusnya itu menjadi bagian adik ibu. Namun beliau sudah sukses hidup di kampung istrinya di kabupaten tetangga. Mas Agam tidak boleh tahu dulu perihal segala bisnis yang kujalani. Oleh karena itu, proses pembuatan keripik akan kulakukan di rumah almarhum Mbah. Bila suatu hari ia tahu, akan kukatakan itu milik teman. Toh ia memang tidak pernah mau tahu dengan tak perlu turun tangan sendiri karena para pekerja siap memindahkan semua barang ke tempat baru.
Mereka orang-orang yang layak diandalkan. Fani juga sudah kuminta membuatkan akun di aplikasi jual beli nomor 1 di Indonesia. Ia juga yang akan memegang akun Facebook serta Instagram untuk mempromosikan. Sedangkan untuk nomor WA yang dicantumkan adalah milikku, sehingga pelanggan yang membeli langsung berhubungan denganku. Mas Agam, istri yang tak kau nafkahi secara layak ini akan menjadi wanita sukses.